Halo guys, balik lagi channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview Manhwa yang berjudul No Machine chapter 245. Di sini masih ya ampun, masih aja bacot-bacotannya sama MC. Lama banget itu buat kayak ke art berikut ini. Mau udah masuk art berikutnya guys. Nah, di sini kita jadi tahu ya, pas si ketua Sikblat ini, pemimpinnya, sekarang dia di ranah apa, ternyata ranahnya dia tuh masih sama, ranahnya itu sama MC ya, itu menurut musuhnya guys, tapi kita nggak tahu aslinya gimana ya, mungkin bisa jadi dia di atas ranahnya MC, makanya si MC agak terdesak ketika ngelawan si pemimpin sekte Blood ini. Tapi kita nggak tahu ya apakah bakalan disamain sama si novel ya, yang dimana nantinya dia bakal terdesak ya. Nah, di sini juga kita udah ngeliat ya kekuatan sedikit sih, sebenarnya tuh kekuatan biasa ya pas dia melawan salah satu orang atau ya dia nantangin, tapi menurut gue biasa aja sih. Mungkin karena dia bisa ngeluarin kayak pedang pakai ki ya, kayak si MC ya, tanpa harus menggunakan pedang. Nah, di sini kita juga melihat ternyata si Sikblat ini juga ada misi nih guys ya. Nah, misinya apa? Sepertinya misinya ini, dia ini mau ngebawa si naga kura-kura ya. Sebenarnya dia mau ngambil darah sama beberapa mungkin gue nggak tahu untuk apakah untuk menaikkan kultivasinya sehingga dia pengen jadi dewa kali ya. Kan tahu sendiri makhluk abadi itu umurnya ratusan tahun. Lihat sendiri, kata gue sih dia pengen banget tuh punya kekuatan yang mungkin mendekati para si monster ini ya. Makanya dia butuh, apakah darahnya nanti bakalan dijadiin pil atau diminum sama dia atau dibuat mandi, antara itu sih. Nah, kalau kalian sadar di sini mereka memprediksi kalau si kura-kura naga kura ini cuma ada 2 kepala, tapi sekarang ada 4 kepala. Berarti ini revolusi sih menurut gue ya. Si naga ini yang awalnya 2 jadi 4 itu menurut gue tuh sangat-sangat kuat banget. Entah nantinya di naga ini bakal menjadi temen MC atau juga bakalan menjadi bahan untuk MC kultivasinya lebih tinggi atau enggak, kita nggak ada yang tahu ya seperti apa nanti jadinya. Karena awal tuh niatnya si ketua Sikblat ini emang mau ngambil secara ya utuh, disangkanya udah meninggal gitu guys, tapi ternyata malah hidup. Dan satu hal lagi, ada misteri yang lain, yaitu ada sesuatu di balik penyegelan di si monster ini guys. Gue nggak tahu ya, karena belum terlalu jelas clue-nya juga. Mungkin kalau kalian yang sering baca novel tahu di utara itu ada apa. Nah, kita balik lagi ke MC sama si cewek itu, dan cewek itu juga ternyata identitasnya juga bukan orang sembarangan. Dia adalah salah satu dia adalah penerus ya, bukan salah satu penerus dari klan yang ada di utara yang minta tolong sama MC. Ini tuh kayak art kekaisaran ya guys ya, nggak beda jauh ya, dimana art kekaisaran juga sedang tidak baik-baik kayak saat itu. Banyak penyusup seperti Sikblat ya, banyak yang pengen ngancurin kekaisaran juga. Dan di sini sama guys, ternyata ya di utara juga ada patah mata, entah itu dari Sikblat atau dari si klan lain, sekte lain ya, yang menyusup di dalamnya, yang pastinya entah itu menguasai utara atau dia pengen ngedapetin si naga ini ya. Tujuannya kayak sama aja kayak di kekaisaran. Sikblat ini tujuannya kan buat ngambil si Kilin. Ternyata si Kilin ini diseraplah sama si MC kita. Nah, sedangkan kalau si naga ini kan masih hidup ya, jadi kita nggak tahu nih, kalau si naga ini udah mati mungkin bisa disedot, tapi kalau hidup gini berarti dia kan harus matiin dia. Apakah nanti naga ini menjadi kawan atau lawan ya, tergantung jalan ceritanya nanti di sama sih ya. Nantinya si MC ini bisa mendirikan sebuah agamanya sendiri ya.
agama demonik di utara. Apalagi ini dia kan lagi buat kesepakatan sama si calon pemimpin, yang dimana gue kira itu si cowok ini adalah cewek, guys. Di awal gue kira dia cewek loh ya, karena bentuk dari muka, rambut itu femininnya udah dapat banget ya. Ternyata dia malah cowok, guys. Kita salah tangkap. Nah, di sini bakalan seru ya, bakalan akan ada pertarungan lain mungkin ya, mungkin nggak pembantaian waktu di kerajaan, nggak ya, palingan kayak dia bentrok sama Murim juga nggak akan berani lagi ngelawan si MC, guys, karena udah tahu kekuatan MC. Nah, mungkin dari sekte-sekte lain yang ada di utara yang nggak paham kekuatan CMC ini ya bakalan cari masalah ya, karena ada beberapa tuh dari sekte-sekte yang emang belum tahu atau mungkin emang masih ngeyel karena dapat dukungan dari ketua Sigblade yang kekuatannya juga mungkin di atasnya si MC kita ini, guys. Ini bakalan seru sih menurut gua ya. Ya meskipun ini kayak ngulang-ngulang cerita tapi berbeda waktu ya, berbeda momen ya, sama aja sama perebutannya itu sebenarnya kada niatan ya. Si MC juga pengen datang juga nyelidikin si ketua atau nolongin ketuanya yang sebelumnya yang ada di Tara yang sedang benar-benar ngelawan si naga ini nih. Nah, kita nggak tahu ya, karena itu pakai topeng, apakah dia benar-benar ketua sebelumnya atau dia itu muridnya, mungkin penerusnya ya, guys ya. Karena nggak diperlihatkan, dia juga nggak mengenalin identitasnya begitu aja. Kalau kalian lihat sendiri di chapter sebelumnya itu dia langsung aja ngasih plat tersebut. Mungkin dia tahu kalau dia nggak akan bisa terus-terusan nahan si naga ini ya, satu orang. Bayangin dia aja kalau dia nanti masih hidup ya, dia kan lagi ini pasti lagi kayak nahan atau berantem. Kalau pas nanti MC datang dan dia masih hidup, berarti kekuatannya juga mungkin setara tetua ya, setara guardian atau mungkin di atas guardian. Buktinya dia udah bisa gitu nahan si naga ini sampai pertolongan datang. Karena CMC lama ya cerita-cerita ini itu, belum ada kayak perintah darurat gitu, guys. Nah, mungkin nanti timnya MC ini atau MC sendiri bakal langsung kayak kemarin aja pas di art kekaisaran. Oke, mungkin cukup sampai sini. Jadi kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain grafis, UX UI ya, bisa cek di playlist YouTube gua, atau bisa juga kalian di situ belajar cara masuk uang. Terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.